Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Benar dengan Mbak Zarima? Iya, benar. Oke, Mbak Zarima. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Zarima sudah datang kemari. Oke, Mbak Zarima kemarin yang chat saya ya? Iya, benar. Oke, Mbak Zarima dan ada permasalahan. Ya, sebelumnya Mbak Zarima perkenalan dulu. Saya Elo. Mbak Zarima bisa panggil saya Elo, Elo atau Pak Elo aja. Gitu ya. Oke, di sini saya sebagai konselor yang nantinya akan membantu Mbak Zarima mengatasi permasalahan Mbak Zarima. Dan di sini Mbak Zarima sebagai konseling, jadi Mbak Zarima ini bebas menceritakan apa saja pada proses konseling. Nah, ini Mbak Zarima kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini kurang baik sih, Kak. Kurang baik. Iya. Nah, ini perjalanan hari ini apakah lancar atau kurang macet atau bagaimana Mbak Zarima? Alhamdulillah sih tadi lancar ya, Pak. Soalnya kan aku tadi berangkatnya pagi hari ya. Dan aku sebelum di sini tuh ada acara di daerah dekat sini, jadi belum terkena macet sih dan masih lancar jalan. Jadi masih fresh-freshnya gitu ya Mbak Zarima? Iya, benar. Kalau boleh tahu Mbak Zarima ini kesibukannya apa? Saya sekarang mahasiswa ya, Pak. Jadi kesibukan saya akhir-akhir ini ya mengerjakan tugas dengan hektiknya banyaknya tugas ini, dan juga saya sedang membutuhkan organisasi. Jadi ya bukan saya menjadi mengerjakan tugas dan mengerjakan tugas dari organisasi tersebut. Jadi double gitu ya Mbak Zarima? Iya. Semester berapa Mbak Zarima kalau boleh tahu? Semester 4 sih, Kak. Semester 4. Iya. Kira di mana? Di UNESA. Di UNESA yang di Dawetan atau di Tirta? Di Dawetan. Di Dawetan. Oh iya, sebelumnya Mbak Zarima ini pernah melakukan tes konseling atau belum? Belum sih, Kak. Belum sama sekali. Boleh ya di sini saya menjelaskan sedikit apa sih konseling itu. Oke. Jadi sesi konseling kali ini kita batasi selama 30 menit aja ya Mbak Zarima, supaya saya tidak kurang bisa Mbak Zarima kita jaga lagi. Oke, jadi proses konseling ini Mbak Zarima ini bebas bercerita apa saja pada saya, tapi perlu diingat Mbak Zarima tidak boleh menyakiti diri Mbak Zarima. Jadi Mbak Zarima ini bebas marah, bebas mengekspresikan perasaan Mbak Zarima di sini, dan jangan khawatir Mbak Zarima, saya memiliki akses kerahasiaan yang mana saya tidak akan menyebarkan apapun yang Mbak Zarima ceritakan kepada siapapun dan di luar proses konseling ini. Jadi selain asas kerahasiaan, saya juga memiliki asas keterbukaan yang mana saya harap Mbak Zarima ini terbuka pada saya. Mbak Zarima bebas cerita apa saja kepada saya, gitu Mbak Zarima. Terakhir ada asas kesukarelawan yang mana asas ini Mbak Zarima, aku mau konfirmasi nih, apakah Mbak Zarima di sini untuk melakukan konseling ini sukarela untuk datang kemari atau dengan terpaksa? Saya dengan sukarela sih, Kak, dengan kemauan saya sendiri. Oke, terima kasih Mbak Zarima sudah datang kemari, sudah menyempatkan waktu juga pada pagi hari ini. Tentunya Mbak Zarima kesini tidak membawa permasalahan yang ringan, tapi juga permasalahan yang berat. Mungkin boleh diceritakan apa sih permasalahan Mbak Zarima yang Mbak Zarima ini datang kemari untuk melakukan tes konseling? Oke, jadi saya datang ke sini itu karena saya memiliki pengalaman masa lalu yang lumayan buruk, terutama ini dalam hal percintaan. Nah, sehingga saya ini sampai saat ini tuh kayak misalkan saya ada yang mau menderitnya itu kayak gimana ya? Kayak saya nggak bisa menerima orang itu gitu loh, Kak. Kayak aku tuh takut dulu itu terulang lagi seperti itu, Kak. Kayak trauma itu tuh terus menghantui saya gitu loh dari masa lalu. Jadi kayak trauma masa lalu. Iya, Tentang percintaan. iya. Oke, sebelumnya Mbak Zarina ini posisi duduknya apakah sudah nyaman? Sudah cantik. Dengan suasana juga. Iya. Jadi Mbak Zarina menceritakan bahwa Mbak Zarina mempunyai trauma masa lalu terutama tentang percintaan. Iya. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan lebih lanjut nggak? Apa bisa sampai trauma? Nah, jadi gini, Kak, aku kan dulu mulai kayak ada deket lah itu mulai SMA. Nah, itu
SMP kelas 3 kalau nggak salah. Nah, ya itu pertama kali. Nah, di situ saya dulu itu sudah mendapat pengalaman buruk, Kak. Nah, dimana saya dulu itu kayak diselingkuhin gitu loh. Dan itu nggak cuma sekali, itu ada 3 kali. Bahkan waktu itu ketika saya surprise dia untuk ulang tahun, itu saya waktu SMP itu benar-benar effort banget gak gitu. Nah, dimana dulu kan kalau uang jajan anak SMP kan belum lumayan banyak ya. Nah, di situ saya menabung untuk pembelian dia, membelikan kue, dan saya tuh membelikan kue itu nggak tahu yang murah gitu loh, Kak, aku yang bagus gitu, dan itu belum lagi aku ngasih uang ke teman-teman mereka yang membantu saya, dan itu adalah lumayan banyak. Ini kayaknya. Soalnya dulu saya spare dan saya juga nggak berani ke rumah dia karena ya kita masih kecil, masih SMP. Nah, tapi ternyata ada saya suka dengan usaha saya yang segitunya itu ternyata saya tahu bahwa dia itu selingkuh. Nah, saya tahunya itu dia diucapin dan di panggilannya itu ada banyak bekas video call sama dia. Tapi dia waktu itu nggak ngaku, Kak. Jadi itu ternyata nggak yang pertama kali itu dia ngaku, dan itu ternyata yang ketiga kalinya. Terus itu nggak tahu ya saya Pak pertama. Nah, yang kedua itu saya sudah berusaha lah kayak mungkin semua orang itu nggak seperti dia di sifatnya kayak Pak selingkuh gitu. Nah, yang kedua ini aku mulai mendekat dengan dia itu SMA. Nah, ini ternyata dia itu sama aja, Kak. Selain dia pemabuk, aku kan nggak suka cowok pemabuk ya, soalnya ya aku ada hal sendiri lah di keluarga aku itu, kayak aku belum juga bisa menerima cowok yang pemabuk gitu, Kak. Nah, dia ini selain pemabuk, dia juga selingkuh, dan dia juga kayak nggak mau keluar uang gitu loh, Kak. Kayak misalkan bisnis sekarang tuh kayak kode gitu loh, Kak. Nah, dulu itu ya Allah, aku bener-bener disakitin ya bisa-bisa. Nah, aku sama dia lama ya, tapi nggak tahu kenapa aku bisa berjalan sama dia. Mungkin ya karena gimana ya, aku tuh terlalu menggantungkan hidupku kepada pasangan gitu loh, Kak. Aku kalau udah nyaman sama orang, sama orang tuh kayak misalkan aku berantem sama dia, ini hidupku kacau aja, lu mau nggak kayak ngelakuin apa sih, semuanya tuh kayak nggak enak gitu loh, kayak ada yang berantakan gitu, dan itu membuat saya emosi. Misalkan saya benar-benar dari dia, saya bisa menyebabkan ke orang lain, saya bisa marah dengan teman saya, padahal itu masalah saya dengan teman saya. Nah, di situ saya bertahan cukup lama sekali, tapi ya itu, Kak, saya tuh kayak disakitin, terus diselingkuhin, tinggal mabuk, dan misalkan keluar itu dia nggak pernah menghibur saya, entah itu es saja tuh nggak sih, Kak. Bahkan ketika saya ulang tahun pun nggak di sebelah saya, kan nggak minta tanggal balik ya, tapi seenggaknya peka gitu loh sebagai cowok. Padahal ulang tahunnya dia itu 2 kali ulang tahun itu aku nggak pernah ngerayain yang sederhana, itu aku nggak pernah, Kak, selalu yang bagus gitu. Nah, tapi kenapa aku tuh selalu dapet cowok yang kayak gitu loh, Kak. Nah, udah nih, terus waktu masuk kuliah aku dapat cowok lagi deket lah. Nah, ini dulu itu temenku satu kelas SMA. Nah, dia ini lebih brengsek dari yang sebelumnya, Kak. Yang biasanya aku diselingkuhin, itu aku tuh jadi selingkuhan, Kak. Dan itu berjalan lumayan lama gitu loh, nggak tahu, itu ada 1 tahunan mungkin. Nah, di situ aku benar-benar sakit hati banget, dan gimana itu keluargaku dan keluarganya dia tuh sebenarnya udah tahu semua itu loh, Pak, tapi ternyata dia seperti itu. Dan waktu itu saya benar-benar ngeden banget, soalnya waktu pertama kali masuk kuliah gitu loh, Kak. Jadi aku waktunya seneng-seneng kayak ya sedikit susah lah sama orang tua, dan aku belum ada teman sama sekali, gimana ada masalah itu lagi kayak jadi aku waktu itu benar-benar hancur gitu loh, Kak. Nah, dari 3 pengalaman tersebut itu membuat saya itu kayak saya tuh benar-benar trauma gitu loh sama cowok. Setelah itu banyak, Kak, yang deketin aku, entah lewat TikTok, Instagram, ataupun teman-teman saya yang dulu itu banyak yang deketin saya. Tapi saya tuh nggak bisa menerima mereka, buka hati buat mereka itu nggak bisa. Kayak saya tuh takut dari itu terulang lagi, soalnya saya sudah 2 kali memberi kesempatan pada cowok ya untuk mungkin ini yang lebih baik, mungkin ini yang lebih baik. Tapi ternyata sebenarnya tuh kayak sama saja, justru lebih parah gitu sih, Kak. Jadi misalkan ada yang ngechat saya tuh malas ngejawab, padahal ya dia ini baik. Kadang kalau saya kesusahan dia yang nolong saya gitu.
Ya ini ada teman saya juga yang berteman saya, tapi saya tuh nggak bisa, meskipun dia baik, saya nggak bisa, saya masih nggak percaya gitu loh sama cowok, kayak aku takut hal itu terulang lagi gitu. Jadi kayak bener-bener trauma gitu loh Kak, misalkan aku deket cowok gitu, apalagi kalau ada temanku yang punya cowok dan dia tuh berduaan di depan aku kayak mesra-mesraan gitu, nah itu tuh membuat aku kayak ini ada yang disembunyikan kayak dari mereka berdua gitu, itu sampai nangis gitu loh Kak. Ini bahasa Indonesia kayak rasa trust issue gitu. Iya benar sekali. Kejadiannya itu juga cukup lumayan lama juga, bertahun-tahun juga. Selain sakit dan kecewa, apa sih yang Mbak Salima rasakan? Ya tentunya saya takut Kak, kayak takut banget. Misalkan mau kenal orang baru tuh takut, tapi saya tuh pengen, kadang itu pengen Kak. Iya enak ya temen-temenku punya cowok, kalau ngapa-ngapain sama cowoknya, jadi deket sama cowoknya kayak enjoy gitu loh, kayak so sweet. Tapi di sisi lain aku tuh takut Kak. Kalau misalnya apa yang Mbak Salima rasakan, rasa kecewa, sakit, dan Mbak Salima juga sempat trust issue juga dengan cowok baru gitu ya. Sudah menanggung beban yang cukup berat. Lalu apakah Mbak Salima sekarang ini sudah pernah menjalin hubungan lagi dengan orang baru atau bagaimana? Untuk sejauh ini belum sih Kak, karena aku benar-benar masih takut gitu loh Kak mau ganti buat orang baru, soalnya ya sebelumnya itu nggak pernah bagus gitu loh Kak pengalamanku kalau sama cowok itu. Jadi belum mau memulai. Iya belum. Rasa sakit Mbak Salima itu mungkin sangat nyata banget yang bisa Mbak Salima rasakan. Saya juga kayak merasa empati gitu Mbak Salima. Oh, ternyata disakitin sama cowok itu juga sakit banget ya. Iya nggak enak Kak, bener-bener nggak enak. Oke, coba nih kalau saya mau tanya pada Mbak Salima, kalau percintaan Mbak Salima yang dulu dan yang Mbak Salima jalankan sekarang ini, mungkin gambaran apa yang Mbak Salima inginkan? Misalnya gimana Kak? Misalnya aku ini kayak aku merasa bahwa duniaku itu kayak bulan jauh gitu, tapi terang. Yang Mbak Salima rasakan itu seperti apa sih? Kalau saya sih ini sih Kak, kayak misalkan dunia ini tanpa matahari gitu loh, jadi gelap gelap gulita seperti itu. Gelap gulita. Saya juga bisa bayangin sih bahwa dunia tanpa matahari itu cukup gelap sekali. Oke. Apakah ada pengalaman lain selain itu Mbak Salima yang pengen Mbak Salima ceritain? Kalau dari saya sudah ya Kak, tapi didukung juga ini teman saya itu juga banyak gitu loh Kak yang diselingkuhi, bahkan ibu kos saya yang sekarang ini, saya kan kebetulan ini kos ya di sini. Nah ibu kos saya ini baru kemarin itu di KDRT sama cowok sama suaminya. Nah di situ tuh benar-benar membuat saya tuh kayak aduh cuma pas gitu banget ya, kayak benar-benar membuat saya tuh nggak pengen kenal cowok gitu loh Kak. Bahkan saya tuh pernah nyutuk sama orang tua saya kayak aku misalkan nggak nikah itu gimana gitu, karena kayak pengalaman di sekitar saya tuh tentang cowok pun kayak cowok itu kayak segitunya banget sih nyakitinnya tambah menyelingkuhin, tapi ada aja yang buat sakit, tapi itu sakitnya kayak kelihatan bulat gitu loh Kak. Kalau nggak selingkuh kan di RT, terus enggak ya dari lingkungan seperti itu Kak. Jadi aku kayak nggak mau bikin cowok. Kalau boleh tahu apakah ada permasalahan yang mungkin Mbak Salima terima sebelum Mbak Salima ini mengenal cowok, mungkin dari lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan? Kalau itu dari lingkungan keluarga ya Kak, jadi saudara saya itu dia ini kayak gimana ya? Ya ini pernah sudah nikah dengan salah satu ya adik negara gitu. Nah dia ini diselingkuhi dan juga di KDRT, dan itu kayak ngeri banget Kak, aku bener-bener tahu ketika dia dipukul. Soalnya dia ini rumahnya bener-bener dekatku gitu loh, sebelah rumahku. Nah pada waktu itu aku lagi ke rumahnya nih, untuk disuruh aku ngantar makanan. Nah, di situ mereka lagi berantem.
aku baru masuk jadi bener dipukul di depanku gitu. Nah aku sebenarnya dari situ kayak aku dulu itu masih SMP kelas 8 kayak ih kok kayak gitu ya cowok itu kayak kasar banget gitu. Kalau dari lingkungan keluarga aku sendiri tuh kakak saya itu orangnya kasar gitu loh. Dan orang itu sedikit apa ya kayak dia ini cowok apa sih kak yang kayak kan sekarang itu loh namanya dia ini kayak nggak mau ngomong istrinya kayak dia kayak laki-laki gitu loh kayak gitu dan jadi kayak di situ aku udah bener cowok kok gitu ya terus ditambah lagi aku tiap kenal cowok seperti itu jadi kayak ya menurutku opini ini semakin diperkuat gitu loh kak dengan pengalaman aku sendiri gitu. Jadi Mbak Zarina itu menggambarkan bahwa dunia Mbak Zarina itu sekarang seperti dunia tanpa matahari. Kalau bisa diartikan itu seperti apa Mbak Zarina? Ya kan kita itu seperti saya kayak saya ini benar-benar memandang sosok laki-laki itu gelap kayak nggak ada apa-apa di situ gelap benar-benar kayak tertutup gitu loh soalnya aku benar-benar nggak mau apa dengan cowok itu kayak basa-basi gitu. Jadi pandangan saya ke cowok itu benar gelap gulita nggak ada apa-apa kayak ya udah itu tentang cowok biasa gitu sih. Oke, jadi pandangan ke kita itu mulai dari Mbak Zarina SMP gitu. Iya benar. Sampai saat ini sih kak. Apakah ada seperti Mbak Zarina ini pengen keluar dari zona gelap gulita itu atau bagaimana? Ya sekarang. Ya kalau pengen keluar itu tentunya pengen kak. Tapi ya rasa takut itu kayak rasa gelap itu selalu menghampiri saya gitu. Kalau selalu menutupi saya kayak saya bisa teringat lagi seperti itu kak. Oke, terima kasih ya Mbak Zarina sudah mau cerita jujur mengenai permasalahan Mbak Zarina tadi tentang percintaan, lalu Mbak Zarina juga menggambarkan seperti gelap gulita dunia tanpa matahari gitu ya Mbak Zarina. Nah sekarang saya mengajak Mbak Zarina untuk mungkin nih agak berbeda kayak kegelapan yang Mbak Zarina rasain itu seperti perasaan yang gak berharga Mbak Zarina sudah kayak buta tentang percintaan Mbak Zarina gak mau lagi kenal cinta. Nah sekarang aku mau ngajak Mbak Zarina umpama nih Mbak Zarina ada cowok baru yang datang di kehidupan Mbak Zarina sekarang yang sifatnya itu 180 derajat itu berbeda dari Mbak Zarina, cowok-cowok Mbak Zarina yang dahulu itu apa yang Mbak Zarina rasakan? Apakah Mbak Zarina ini akan membuka jalan dunia gelap gulita itu atau mungkin cowok itu juga tetap sama seperti gelap gulita? Mungkin kalau emang dia benar-benar dari masa lalu saya ya tentunya berbeda ya kak dan mungkin saya akan lebih bahagia lebih nah soalnya saya itu jujur kalau ada masalah itu saya sebenarnya merasa senang dan tenang gitu kayak ya menurutku teman-teman yang baik itu ya pasangan saya gitu jadi misalkan saya kan kayak tipe orang jujur senang curhat ya kalau sama teman itu aku kayak ada gak percaya gitu loh Kak tapi kalau sama cowok itu aku percaya cinta gitu jadi ya mungkin saya akan lebih bahagia lagi seperti itu gitu Kak dan tentunya saya akan keluar dari dunia yang berbeda seperti itu sih Kak. Kalau boleh dinamain nih apa ya Mbak? Bisa dinamain si perang atau si apa mungkin ini sih Kak kayak seperti sosok peri yang berusaha keluar dari dunianya yang gelap gulita tanpa matahari tersebut. Ini seperti Ya, sosok itu akan memberikan kilauan kayak nuansa yang baru gitu loh Kak. tapi jika ada si gelap gulita itu datang lagi bagaimana? Ya tentunya saya pasti akan terpukul juga tapi ya bagaimana lagi saya juga gak bisa kayak emang itu sifatnya dia ya saya gak bisa harus berubah seperti apa Kak mungkin ya saya yang sakit saya yang terburuk lagi saya yang bisa lagi yang sakit lagi seperti itu Kak. Oke, jadi Mbak Zarina ini masih ada
ada harapan untuk si terang atau si peri itu datang ke kehidupan Mbak Zarima? Coba deh Mbak Zarima pikir-pikir, apakah si peri itu selalu akan datang di kehidupan Mbak Zarima selanjutnya, atau ya udah cukup sebulan 2 bulan itu mungkin akan hilang lagi gitu. Ya, kalau saya pengennya itu seterusnya ya Pak. Kalau sebulan 2 bulan hilang ya buat apa gitu. Kalau bisa ya seterusnya gitu sih Kak. Nah, dari dua momen tadi, dari si kerang gurita dan si peri itu, mungkin sekarang aku mau coba ngajak Mbak Zarima buat nulis cerita lah, kayak wishlist untuk kedepannya itu bagaimana mengenai si gelap sama si terang. Ini seperti apa misalnya? Kayak wishlist tulis gitu, aku mau si gelap itu, si gelap gurita aku mau hilang, dan si peri itu aku mau terus bersama dia selamanya, atau aku ingin menemukan cerita-cerita baru bersama si peri itu, atau bagaimana? Ya kalau saya seperti yang Kakak katakan, saya pengen si gelap ini hilang jauh dari hidup saya itu, dan si yang terang ini dia selalu bersama saya. Jadi kayak orang mana sih yang nggak pengen hidupnya itu selalu terang, selalu enak, bahagia? Ya mungkin enak itu nggak selalu ya, tapi seenggaknya ada sosok yang menemaninya yang membuatnya ini terang gitu. Jadi kayak misalkan dunia luar nggak baik-baik saja, tapi kalau orang yang bersama kita ini bisa membuat kita baik-baik saja ya dunia kan begitu. Jadi saya pengennya ya saya itu bersama sosok yang terang itu terus jika dia benar-benar datang untuk mengambil saya. Oke, tadi kan Mbak Zarima, kalau Mbak Zarima juga pengen si peri itu tetap bersama Mbak Zarima, mungkin mulai dari kapan nih Mbak Zarima ingin melakukan hal tersebut? Ya kalau menghilangkan pikiran ya mungkin selanjutnya ini, tapi kalau untuk yang berbicaranya mungkin saya akan mulai membuka hati saya untuk orang lain gitu. Nah jadi kayak mungkin saya akan lebih bisa menerima jika ada seseorang yang ingin mengenali saya gitu. Nggak seusah terlebih dahulu gitu loh Pak, yang mencoba lah siapa tahu Mbak gitu. Jadi mencoba pelan-pelan lebih dahulu gitu ya Mbak Zarima. Jadi saya akan memantau Mbak Zarima di perkembangan Mbak Zarima 1 minggu ke depan, gimana sih Mbak Zarima ini untuk mengelola bayangan-bayangan Mbak Zarima yang gelap dulu dan menjadi terang, dan semoga menemukan sifat tersebut untuk kedepannya. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi Mbak Zarima? Saya rasa sudah sih Kak, sudah cukup. Jadi sesi konseling kali ini mungkin kita bisa cukupkan karena juga sudah 30-an menit kita ngobrol dari tadi. Semoga sesi konseling ini bermanfaat untuk Mbak Zarima, dan Mbak Zarima juga bisa memulai setelah sesi konseling kali ini juga ya Mbak Zarima. Dan mungkin kalau dirasa belum cukup, kita bisa cukupkan, kita bisa atur sesi pertama lagi di minggu selanjutnya. Itu ya Mbak Zarima. Iya siap, saya juga terima kasih ya Kak karena Kakak sudah mendengarkan cerita saya kali ini dan membantu saya untuk berusaha keluar dari trauma saya yang sebelumnya. Saya sudah terima kasih Kakak mendengarkan saya dari awal. Oke, terima kasih Mbak Zarima.